Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertemuan kebetulan. Pasir berwarna keemasan adalah lagu utama di gurun yang luas ini. Angin kencang membawa pasir, menelan ruang antara tanah dan langit sambil melolong tanpa henti. Di bukit pasir, Xiaoyan yang telanjang di atas pinggang, mengerutkan kening saat dia melihat peta di tangannya. Sudah lebih dari 10 hari sejak dia memasuki gurun Tager. Setelah lebih dari 10 hari berjalan, Xiaoyan akhirnya mendekati wilayah yang ditandai dengan simbol api di peta. Namun, sejak dia memasuki wilayah ini kemarin, Xiaoyan tidak dapat menemukan jejak api surgawi, meskipun telah mencari sepanjang hari. Kenapa tidak ada apa-apa? Jangan bilang kalau kita disesatkan oleh orang tua itu. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata sambil melambaikan peta kulit kambing di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk menghadap Yao Lao yang sedang melayang di udara. Ini, saya tidak yakin. Pemandangan sekitarnya tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Saya juga tidak dapat merasakan satu titik pun dengan gerakan yang tidak biasa. Yao Lao perlahan turun dan berkata tanpa daya. Jika tidak ada yang salah dengan petanya, kemungkinan besar tempat ini tidak memiliki jejak api surgawi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin. Sialan. Aku telah menyia-nyiakan 10 hari berjalan. Mengayunkan peta kulit kambing dengan kasar, Xiaoyan memarahi dengan putus asa. Itu tidak bisa dianggap membuang-buang waktu. Setidaknya, Anda telah secara bertahap mencapai puncak 1 bintang Doushi selama 10 hari lebih pelatihan ini. Selama Anda bertahan dan berlatih untuk jangka waktu tertentu, menerobos menjadi bintang 2 Doushi seharusnya menjadi sesuatu yang akan terjadi secara alami. Yao Lao terhibur. Mendengar ini, Xiaoyan masih menggosok bibirnya sambil merasa tidak puas. Jarinya menunjuk ke simbol api di peta dan mengerang dalam-dalam, mari kita cari lebih banyak lagi. Bagaimanapun, simbol ini sangat besar. Wilayah yang dibungkusnya tidaklah kecil. Kami juga tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar. Tentu, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari. Jika kita melewatkannya, kita akan menyesalinya sampai mati. Ya, kawasan ini memang tidak kecil. Orang tua itu benar-benar pemalas. Kemudian kami akan mencari 2 hari lagi. Setelah 2 hari, kita akan mengubah tujuan kita dan pergi ke utara. Berjalan di antara 2 area ini setidaknya membutuhkan waktu sebulan sebelum mencapainya. Yao Lao melirik simbol api, sedikit mengernyit dan mengangguk. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas sekali lagi. Telapak tangannya biasanya menyentuh penguasa Xuan berat yang besar di punggungnya sebelum mengangkat kakinya dan menuju ke lautan pasir yang menyelimuti pandangannya. Bertahan di bawah terik matahari, Xiaoyan sekali lagi berjalan selama hampir setengah jam sambil berkeringat deras. Tepat ketika dia bermaksud berhenti untuk beristirahat, alisnya tiba-tiba terangkat. Memiringkan kepalanya ke samping, dia menatap gundukan pasir di kejauhan. Di sana, sesosok manusia sedang melarikan diri dalam keadaan yang mengerikan. Saat sosok itu turun dari gundukan pasir, sesaat kecerobohan menyebabkan dia berguling ke gundukan suara. Xiaoyan mengatupkan alisnya sedikit saat dia melihat sosok manusia berguling ke bawah sampai dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berjalan ke depan, mengeluarkan sekantung air dan menuangkannya ke wajah pria itu. Di bawah rangsangan dari sumber air, pria yang jatuh pingsan itu perlahan membuka matanya.
Dia menatap Xiao Yan yang muncul di depannya dan awalnya khawatir. Ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki niat buruk, dia menghela nafas lega. Dengan acuh tak acuh melirik pria itu, Xiao Yan secara acak mengeluarkan 2 hingga 3 botol air bersih dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian melemparkannya ke samping pria itu, berbalik dan pergi. Di lubuk hati Xiao Yan, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik yang memiliki hati emas. Memberi air kepada orang asing yang terluka di gurun adalah keuntungan terbesarnya. Jika seseorang ingin dia melindungi dan mengawal mereka keluar dari gurun, maka dia hanya bisa meminta maaf. Saudaraku, melihat bahwa Xiao Yan telah berbalik dan pergi dengan tegas, pria itu sedikit terkejut. Dengan segera, dia buru-buru berkata dengan suara serak, "Adik, tolong tunggu. Perusahaan tentara bayaran kami diserang oleh Snake People. Sekarang mereka berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Bisakah kamu pergi ke Rock Desert City untuk membantu meminta bala bantuan?" "Maaf. Saya tidak punya waktu." Tanpa berbalik, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa disalahkan karena acuh tak acuh. Ada banyak sekali orang yang sekarat di dunia setiap hari. Bisakah mereka semua memintanya untuk membantu mereka membawa bala bantuan? Karena mereka bekerja sebagai tentara bayaran di Gurun Tager, wajar bagi mereka untuk bersiap menghadapi takdir seperti itu. Adik laki-laki. Melihat bahwa Xiao Yan secara bertahap berjalan lebih jauh, pria itu mengatupkan giginya dan menggoyangkan tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, "Adik, tolong bantu. Jika tim bisa diselamatkan, kami, perusahaan mercenari Desert Metal pasti akan memberimu hadiah yang besar." Setelah pria itu berteriak, pria muda di kejauhannya akan menghilang ke dalam badai pasir tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali, tiba di sisi pria itu di bawah tatapan pria itu yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pasukan mercenari metal Gurun? Pasukan mercenari Desert Metal Kota Gurun. Xiao Yan mengedipkan mata hitam pekatnya saat beberapa kejutan muncul di dalamnya. Begitu kebetulan? Ya. Apakah adik laki-laki pernah mendengar tentang mercenari company kita? Melihat situasinya, pria itu tidak tahu apakah Xiao Yan memiliki niat buruk atau niat baik kepada pasukan mercenari Desert Metal. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menahan diri dan membalas. "Nama pemimpin perusahaan Anda?" "Xiao Ding." "Xiao Li." Pria itu menjilat bibirnya yang kering dan menjawab dengan hati-hati. Oh, mengangguk sedikit, senyum di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih lembut. Dia berjongkok dan menggerakkan kaki pria itu dengan jarinya untuk melihat lukanya. Setelah itu, Xiao Yan memberinya pil obat, "Makan ini akan menghilangkan racun ularnya." "Terima kasih, adik kecil." Pria itu dengan penuh syukur berkata saat dia buru-buru mengambil pil obat dan menelannya. "Ini adalah obat penyembuh. Terapkan beberapa sendiri dan seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Setelah Anda menerapkan obatnya, bawa saya ke tempat tim tentara bayaran kecil Anda berada." Xiao Yan mengeluarkan sebotol kecil obat penyembuh dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke pria itu. Setelah itu, dia berdiri, menepuk tangannya dan tersenyum. Pergi kemana?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria itu terkejut. Dia buru-buru berkata, "Adik, itu tidak akan berhasil. Ada 8 Snake People yang menyerang tim kecil kami. Di antara mereka, ada 3 bintang 9 Doshes. Adik kecil, kamu harus cepat ke Rock Desert City untuk membantu kami menyampaikan pesan ke perusahaan tentara bayaran.
pemimpin perusahaan dan yang lainnya akan bergegas. Jaraknya tidak terlalu jauh. Pria itu dengan getir membujuk. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan terapkan obat dan pimpin jalan. Saya secara alami memiliki kepercayaan diri jika saya melakukan ini. Kalau tidak, pada saat bala bantuan datang, orang-orangmu itu semua akan terbunuh. Menendang paha pria itu dengan lembut, Xiao Yan memutar matanya dan mendesaknya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria itu dengan setengah percaya mengamati pria muda di depannya dengan tubuh bagian atas telanjang, celana pendek, dan penguasa aneh. Semua ini disatukan menyebabkan pria itu tidak dapat mengetahui kekuatan seperti apa pemuda itu. Kerasukan. Membiarkan tawa pahit, pria itu mengoleskan obat penyembuh di pahanya sebelum dia berdiri sambil gemetar. Jarinya menunjuk ke arah gundukan pasir dan berkata, "Ke sana, jaraknya dekat." Melirik bukit pasir, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia meraih lengan pria itu dan tiba-tiba menginjak permukaan pasir. Setelah suara ledakan yang teredam, lubang pasir besar di permukaan pasir terbentuk dari guncangan. Meminjam kekuatan dorong terbalik, Xiao Yan dan sosok pria itu tiba-tiba terangkat ke atas gundukan pasir. Di gundukan pasir, Xiao Yan melewati jarak yang sangat jauh seperti kilat dengan setiap langkahnya. Akhirnya, dia berhenti di permukaan pasir yang menjulang tinggi. Dia melemparkan pria terkejut di tangannya ke tanah dan mengambil langkah maju, melihat sekelompok besar orang yang muncul di bagian bawah gurun. Di bagian bawah gurun, 10 tentara bayaran yang membawa senjata di tangan mereka membelakangi satu sama lain. Di sekitar mereka ada 8 makhluk dengan penampilan aneh di sekitar mereka. Makhluk-makhluk ini memiliki kepala dan tubuh manusia tetapi di daerah di mana kaki seharusnya berada, mereka memiliki ekor ular yang sangat besar. Saat ekor ular itu berayun, ia mengeluarkan suara "cici" yang menyebabkan orang-orang merasa kedinginan. Apakah ini orang-orang ular di gurun Tager? Xiao Yan menghela nafas saat tatapannya menyapu ke 8 pria ular laki-laki ini, merasa itu adalah pembuka mata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk hidup semacam ini. "Adik, Tuan, mereka adalah tim kecil dari perusahaan mercenari Desert Metal kami. Awalnya, kami bermaksud untuk berburu binatang ajaib tapi kami tidak berharap untuk disergap oleh orang-orang ini." Tatapan pria itu dengan hormat menyapu punggung Xiao Yan. Kecepatan yang baru saja ditunjukkan Xiao Yan telah membuat pria ini tahu bahwa pemuda di depannya yang tampak cukup muda adalah orang yang kuat yang menyembunyikan kekuatannya. "Ah!" Mengangguk, tatapan Xiao Yan sekali lagi menyapu 10 tentara bayaran. Ada 8 pria dan 2 wanita dalam kelompok 10 orang. Tatapannya melayang di antara mereka dan akhirnya mendarat pada sosok wanita yang lembut dan cantik. Wanita ini berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya yang cantik sangat indah tetapi alisnya yang agak terangkat sedikit membawa perasaan liar seperti macan tutul betina kecil di padang pasir. Melihat wataknya, dapat dibayangkan bahwa bunga di padang pasir ini mungkin cantik tetapi tubuhnya tertutup duri panjang. Pakaian yang dikenakan wanita itu berani dan seksi. Dia mengenakan kemeja yang hanya menutupi area dadanya dan beberapa kulit di bawahnya, membuat pinggangnya yang seksi dan cantik terlihat oleh semua orang. Di bawah rok kulit pendeknya, kaki panjangnya yang seksi terungkap. Xiao Yan, yang berdiri di atas dapat melihat bahwa ada sejumlah tatapan cabul di antara orang-orang ular yang berulang kali menyapu pinggang yang cukup sempit dan paha yang terbungkus rapat. "Bunuh mereka, tinggalkan wanita itu." Murid segitiga dari pemimpin kelompok orang ular menyapu tubuh wanita itu. Suaranya dingin dan serak dan membawa sedikit nada cabul. Sifat ular tidak bermoral dan mereka secara alami merindukan wanita. Mendengar perintah dari pemimpin mereka,
wajah dari beberapa orang ular segera dipenuhi dengan haus darah. Mereka membuka mulut mereka dan mengeluarkan lidah ular merah-merah mereka. Semuanya, hati-hati. Dan Zi sudah kembali untuk mendapatkan bantuan. Selama kita bisa bertahan sebentar, kita akan diselamatkan. Melihat aksi ular rakyat, wanita seksi itu mengatupkan bibir merahnya yang ramping dan berseru dengan suara dingin. Mendengar ini, tentara bayaran di sekitarnya sedikit terinspirasi. Namun, tangan yang mencengkeram senjata mereka dengan erat masih dipenuhi keringat. Tingkat tertinggi di antara mereka hanya sekitar bintang 7 doze sementara pihak lain memiliki beberapa bintang doze 9. Dengan perbedaan semacam ini, mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Membunuh! Pemimpin dari Snake People dengan dingin tertawa dan melambaikan tangannya. Orang-orang ular di sekitarnya yang telah mengamati kelompok itu dengan mengancam segera menyerang tentara bayaran dengan wajah menyeramkan, berniat untuk membunuh. Siu! Saat orang ular mulai menyerang, suara tajam dari angin pecah tiba-tiba terdengar di udara. Bayangan hitam tiba-tiba terbang melintasi cakrawala. Akhirnya, seperti sambaran petir berwarna hitam, ia dengan keras mendarat di ruang antara tentara bayaran dan rakyat ular dengan ledakan keras. Pasir kuning berangsur-angsur menyebar dan punggung kurus seseorang yang membawa penguasa hitam besar perlahan muncul di hadapan semua orang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.